Saya adalah dosen di salah satu perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Barat, yakni Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju. Riwayat pendidikan saya menyelesaikan pendidikan S1 keperawatan di tahun 2010 dan menyelesaikan profesi nurse di tahun 2012, tepatnya di Universitas Hasanuddin di Makassar. Kemudian menyelesaikan magister kesehatan saya pada program studi promosi kesehatan di Universitas Indonesia Timur pada tahun 2015. Sejak tahun 2013 sampai saat ini saya adalah dosen tetap yayasan, dan sesuai dengan latar pendidikan saya mengajar mata kuliah keperawatan komunitas. Ini merupakan mata kuliah wajib di program D3 keperawatan pada semester 5 dengan bobot SKS yaitu 4 SKS, yakni yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktek lapangan, dengan jumlah pertemuan 16 kali pertemuan dan diampu oleh 2 dosen. Adapun deskripsi mata kuliah ini, yaitu mata kuliah keperawatan komunitas, ini diselenggarakan dengan sistem blended and learning atau online dan offline. Nah, mata kuliah keperawatan komunitas ini membahas tentang konsep kesehatan masyarakat, konsep keperawatan komunitas, konsep peran perawat komunitas, konsep puskesmas, pemberdayaan masyarakat, upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat, kemudian bidang khusus dalam praktek perawatan kesehatan komunitas atau usaha kesehatan sekolah yang disingkat dengan UKS, kemudian keperawatan kelompok khusus, kemudian hiperkes kesehatan kerja dan penyakit akibat kerja, kemudian etika dan nilai keperawatan komunitas, kemudian proses asuhan keperawatan komunitas dan praktek di tatanan komunitas yang didesain untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengaplikasikan keperawatan komunitas secara nyata. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang capaian pembelajaran mata kuliah. Capaiannya yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep kesehatan komunitas. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep keperawatan komunitas. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep peran perawat komunitas. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami konsep puskesmas. Yang kelima, mahasiswa mampu menguasai konsep pemberdayaan masyarakat. Yang keenam, mahasiswa mampu menguasai konsep upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menguasai di bidang khusus dalam praktek keperawatan kesehatan komunitas, yaitu usaha kesehatan sekolah yang biasa disingkat UKS. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami konsep keperawatan kelompok khusus. Yang sembilan, mahasiswa mampu memahami konsep hiperkes kesehatan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang ke-10, mahasiswa mampu memahami etika dan nilai dalam keperawatan komunitas dan asuhan keperawatan komunitas. Dan yang ke-11, mahasiswa mampu mempraktekkan tatanan komunikasi yang didesain untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengaplikasikan keperawatan komunitas secara nyata. Selanjutnya,
masuk ke materi pembelajaran menuju UTS di setiap pertemuan-pertemuan. Pertemuan pertama di awal itu kita kontrak perkuliahan dulu dan pemaparan RPS. Kemudian di pertemuan kedua kita masuk ke konsep kesehatan komunitas. Kemudian di pertemuan ketiga membahas konsep dasar keperawatan komunitas. Kemudian di pertemuan keempat membahas tentang konsep peran perawat komunitas. Di pertemuan selanjutnya, pertemuan kelima, membahas tentang konsep puskesmas. Yang keenam, pertemuan keenam itu membahas tentang konsep pemberdayaan masyarakat. Pertemuan ketujuh membahas tentang upaya kesehatan bersumber masyarakat. Pertemuan kedelapan masuk ke ujian tengah semester atau UTS. Kemudian di pertemuan ke-9 membahas tentang upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat. Pertemuan ke-10 membahas tentang konsep keperawatan kelompok khusus. Pertemuan ke-11 membahas tentang etika dan nilai dalam keperawatan komunitas. Kemudian pertemuan ke-12 membahas tentang konsep keperawatan kelompok khusus. Pertemuan ke-13 membahas tentang konsep asuhan keperawatan komunitas. Pertemuan ke-14 membahas tentang proses asuhan keperawatan komunitas. Dan pertemuan terakhir UAS. Dalam bentuk perkuliahan dengan sistem blended learning ini, yaitu perpaduan offline dan online, ini menggunakan metode student centered learning atau kita tahu SCL. Nah, SCL ini terbagi beberapa bentuk. Yang pertama adalah small group diskusi atau kita tahu diskusi pada kelompok kecil di dalam kelas. Yang berikutnya ceramah, tanya jawab. Kemudian metode online melalui aplikasi Zoom meeting. Dan terakhir discovery learning dengan menggunakan PPT atau PowerPoint. Nah, berikutnya saya bahas tentang sistem penilaian. Nah, pada sistem penilaian ini ada beberapa aspek dalam menentukan penilaian. Yang pertama itu aspek kognitif. Aspek kognitif ini terbagi dari tugas. Nah, tugas ini baik mandiri maupun tugas kelompok. Kemudian nilai UTS dan nilai UAS. Yang kedua, aspek psikomotor. Nah, aspek psikomotor terdiri dari nilai persentase, kemudian diskusi di dalam kelas. Yang terakhir, aspek afeksi, yaitu sikap dari mahasiswa atau tata nilai. Yang mana bobot nilai dari sistem penilaian ini, yang pertama itu tugas terdiri dari 15%, UTS 25%, UAS 25%, etika 20%, keterlambatan maupun nilai minus 5, dan praktek 15%. Dan tentunya dengan rentan nilai untuk skor dari 80 sampai 100 mahasiswa mendapat nilai A, skor 70 sampai 79 mahasiswa mendapat nilai B, skor dengan 50 sampai 69 mahasiswa mendapat nilai C, skor dengan nilai 40 sampai 49 mahasiswa mendapat nilai D, dan terakhir skor di bawah 39 mahasiswa mendapat nilai L. Demikianlah uraian singkat mata ajar keperawatan komunitas yang saya bawakan. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran saya untuk mata kuliah keperawatan komunitas. Terima kasih.
yang mana minggu lalu sudah melaksanakan pertemuan kedua tentang konsep perawatan komunitas. Nah, pertemuan ketiga ini akan kita bahas dengan judul peran dan fungsi perawat komunitas. Jadi tujuan pertemuan kali ini, ya, dalam pembelajaran ini mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami pengertian peran dan fungsi perawat komunitas. Yang kedua, tujuan dari pertemuan ini diharapkan mahasiswa mengetahui dan memahami elemen peran perawat komunitas. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan dan mampu mengetahui dan memahami peran perawat kesehatan masyarakat. Dan yang keempat, mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami fungsi perawat komunitas. Nah, sebelum saya masuk ke materi kedua, mengetahui dan memahami elemen peran perawat komunitas, ya, apa itu pengertian peran dan fungsi? Kita mengalih ke peran dulu. Ada yang tahu peran itu apa? Silakan. Peran itu adalah tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain atau fungsi dan merupakan sebuah tingkah laku atau kegunaan atau keterampilannya untuk sesuatu yang akan dilakukan. Ya, coba ya di tengah. Peran itu apa? Seperti Kamu peran seperti apa? berperan sebagai Ya baik, itu pernah. Sekarang definisi fungsi. Fungsi itu pengertiannya apa? Coba hilang satu. Pengertian secara umum dulu. Fungsi itu seperti apa? fungsi itu sendiri merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan perannya. Itu adalah fungsi. Kalau pendapat yang sangat bagus, ya. Jadi untuk lebih jelasnya, silakan lihat slide ya. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukan dalam atau suatu sistem. Atau peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Ya baik, slide berikutnya kita masuk ke fungsi perawat. Ya, jadi fungsi perawat itu suatu pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan perannya. Sehingga definisi fungsi perawat dalam melakukan pengkajian pada individu yang sehat maupun sakit, di mana segala aktivitas yang dilakukan berguna untuk pemulihan. Nah, kesehatan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Aktivitas ini dilakukan dengan berbagai cara untuk mengembalikan kemandirian pasien secepat mungkin dalam bentuk proses perawatan yang terdiri dari yang pertama pengkajian, yang kedua identifikasi masalah atau mengangkat sebuah diagnosa masalah, yang ketiga perencanaan, yang keempat implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Baik, berikutnya mengetahui dan memahami elemen peran perawat komunitas. Baik, ya, waktu habis. Ya, bagaimana? Sudah didapat semua materinya tentang peran perawat komunitas? Ya, baik. Untuk kesempatan pertama, saya coba atas nama Nobel, mana Nobel? Ya, coba jelaskan Nobel. Baik, menurut yang saya baca, peran perawat itu yang pertama, peran sebagai pemberi asuhan keperawatan. Yang kedua itu peran sebagai advokat atau pembela klien. Yang ketiga itu peran sebagai edukator. Yang keempat itu peran sebagai koordinator. Yang kelima itu peran sebagai kolaborator.
dan yang keenam itu peran sebagai konsultan. Mungkin itu saja yang saya tahu. Terima kasih. Ya, bagus ya untuk pendapat novel ya. Berikutnya coba Nilam. Coba jelaskan peran perawat komunitas. Silakan. Baik, menurut saya peran perawat komunitas yang pertama adalah peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan, di mana di sini perawat harus memberikan asuhan keperawatan yang baik kepada klien maupun kepada masyarakat. Kemudian perawat sebagai kolaborator atau kolaborasi, di mana perawat tersebut bisa melakukan perawatan bekerja melalui hal yang terdiri dari hubungan antara dokter, ahli gizi, dan lain-lain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, bagus ya pendapatnya Nilam ya. Saya mau lagi dengan beberapa pendapat dari adik-adik ya. Untuk yang berikutnya saya coba Suci. Ya, Pak, Coba siap. Suci. Coba mengungkapkan pendapat tentang peran perawat komunitas. Saya Pak. Ya, baik. Peran perawat komunitas menurut saya bukan hanya untuk melakukan asuhan keperawatan saja, tapi peran perawat komunitas di sini diharapkan juga mampu untuk bagaimana bisa mendidik masyarakat luas dengan catatan melakukan konseling terhadap masyarakat tentang tujuannya untuk meningkatkan kesehatan di dalam masyarakat dengan melakukan metode yaitu dengan promotif dan preventif. Mungkin hanya itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Bagus ya pendapatnya dari kita Suci ya. Dua lagi pendapat yang saya mau dengar. Berikutnya atas nama Enda. Boleh. Apa peran perawat komunitas? Peran perawat komunitas yang saya ketahui itu ada 3. Yang pertama, peran sebagai edukator. Yang kedua, peran sebagai koordinator. Dan yang ketiga, peran sebagai pembawa pembaharu. Di mana peran pembawa pembaharuan seseorang yang berinisiatif membantu atau oral dalam perubahan dirinya pada sistem tersebut. Sekian dan terima kasih. Bagus sekali ya pendapat temannya ya. Semuanya sudah betul. Tapi saya mau satu orang yang bisa melengkapi tentang peran perawat tentang komunitas. Baik, ada yang berani? Baik, Saudari Nurmadina, silakan. Baik, pada pelajaran hari ini yang dapat saya ambil itu tentang peran perawat komunitas itu, menurut Doni itu ada 8. Yang pertama itu sebagai pemberi asuhan keperawatan, yang kedua sebagai advokat, yang ketiga sebagai konselor, dan yang keempat itu sebagai edukator, dan yang kelima sebagai kolaborator, ada juga sebagai koordinator, dan yang terakhir itu sebagai change agent atau pembawa perubahan. Jadi betul ya yang dikatakan temannya tadi. Jadi ada 8 peran perawat komunitas menurut DHI pada tahun 1982. Yang mana yang pertama itu adalah caregiver, yang kedua client advocate, yang ketiga konselor, yang keempat edukator, yang kelima kolaborator, yang keenam koordinator test agent, yang ketujuh konsultan, dan yang terakhir intersectional proses. Baik, kita masuk ke slide. Ya, kemudian ada pendapat lain tentang peran perawat komunitas. Nah, ini peran perawat menurut konsorsium pada tahun 1989. Ada 7 peran perawat komunitas. Yang pertama, peran perawat pemberi asuhan keperawatan. Yang kedua, peran sebagai advokat atau pembela klien. Yang ketiga, peran sebagai edukator. Yang keempat, peran perawat koordinator. Yang kelima, peran sebagai kolaborator. Yang keenam, peran sebagai konsultan. Dan yang ketujuh, peran sebagai pemerhati. Berikutnya, peran perawat
sebagai pelaksana pelayanan perawatan. Yang kedua, peran perawat sebagai pengelola pelayanan dan institusi perawatan. Yang ketiga, peran perawat sebagai pendidik dalam perawatan, serta peran perawat sebagai peneliti dan pengembangan pelayanan di perawatan. Next, peran perawat kesehatan masyarakat ada 8. Yang pertama, pelaksana pelayanan perawatan. Yang kedua, pendidik. Yang ketiga, koordinator pelayanan kesehatan. Yang keempat, inovator atau pembaharu. Yang kelima, organisator jangket atau layanan kesehatan. Yang keenam, role model atau panutan. Yang ketujuh, fasilitator. Dan yang kedelapan, pengelola atau manajer. Nah, baik, itulah tadi peran perawat komunitas. Baik, selanjutnya kita masuk ke fungsi perawat komunitas. Jadi fungsi perawat komunitas itu ada 3. Ada fungsi independen, ada fungsi dependen, dan ada fungsi interdependen. Nah, yang pertama adalah fungsi independen. Fungsi independen merupakan fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, di mana perawat dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara sendiri dan dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan fisiologis, oksigenasi, memenuhi kebutuhan cairan atau elektrolit, memenuhi kebutuhan nutrisi, memenuhi kebutuhan aktivitas, dan lain-lain. Berikutnya, fungsi dependen. Fungsi dependen di sini merupakan fungsi dalam melaksanakan kegiatan atas pesan atau instruksi dari perawat lain. Next, fungsi interdependen. Fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Fungsi ini dapat terjadi apabila bentuk pelayanan membutuhkan kerjasama tim dalam pemberian pelayanan, seperti dalam pemberian asuhan perawatan pada penderita yang mempunyai penyakit kompleks. Paham ya sampai sini? Ya. Demikianlah pertemuan hari ini. Sebelum saya tutup pertemuan hari ini, saya akan informasi kembali tentang materi yang telah saya bawakan tadi. Baik, ada 4 poin yang saya bahas tadi, ya, mulai dari peran dan fungsi perawat komunitas. Yang kedua, peran perawat komunitas. Yang ketiga, peran perawat kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, fungsi perawat komunitas. Baik, untuk evaluasi pertama, ya baik, untuk yang pertama, peran dan fungsi perawat komunitas. Ada yang bisa? Ya, coba ada. Kita akan menjelaskan peran dan fungsi. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu, sedangkan fungsi itu sendiri adalah suatu pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan perannya. Fungsi dapat berubah disesuaikan dengan keadaan yang ada. Terima kasih. Yang kedua, peran perawat komunitas. Boleh, Martina. Baik, pada pelajaran hari ini yang dapat saya ambil itu tentang peran perawat komunitas itu, menurut Doni itu ada 8. Yang pertama itu sebagai pemberi asuhan keperawatan, yang kedua sebagai advokat, yang ketiga sebagai konselor, dan yang keempat itu sebagai edukator, dan yang kelima sebagai kolaborator, ada juga sebagai koordinator, dan yang terakhir itu sebagai change agent atau pembawa perubahan. Ya, yang ketiga peran perawat
peran perawat kesehatan masyarakat ada 7, yaitu peran sebagai pemberi asuhan keperawatan, yang kedua peran sebagai advokat atau pembela klien, yang ketiga peran sebagai edukator, yang keempat peran sebagai koordinator, yang kelima peran sebagai kolaborator, yang keenam peran sebagai konsultan, yang ketujuh peran sebagai pembahan. Terima kasih. Yang terakhir, fungsi perawat komunitas. Ada yang bisa? Angkat tangan? Oke. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pelajaran kita hari ini adalah fungsi perawat komunitas, di mana fungsi perawat komunitas ini terdiri dari yang pertama, fungsi independen, merupakan fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Kemudian yang kedua, fungsi dependen, di mana fungsi dependen ini merupakan fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatannya atas pesan atau instruksi dari perawat lain. Ketiga, fungsi interdependen, atau fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di antara tim yang satu dengan tim yang lain. Terima kasih. Ya, luar biasa atas jawabannya semua. Beri aplaus untuk kalian semua. Baik, demikianlah pertemuan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi